Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Aksa dan teman saya Fakur Razi, yaitu dengan kelas mata kuliah Hukum dan Kebijakan Pertambangan kelas 14 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febi Mutia. Di sini kami akan mempresentasikan masa periode pertambangan atau periode hukum pertambangan Indonesia yang dimulai dari masa kolonial, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Periode hukum pertambangan dimulai pada zaman kolonial Belanda yang berlangsung pada masa 1850 dengan sampai 1942. Pada 1850-an, pemerintah kolonial mulai menunjukkan minat serius dalam eksploitasi sumber daya alam, terutama tambang. Belum ada undang-undang khusus, tapi kegiatan pertambangan semakin meningkat. Dan pada efeknya itu berlanjut pada tahun 1871. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan adanya Undang-Undang Agrarische Wet tahun 1870 yang berarti Undang-Undang Agraria di tahun 1870. Meskipun ini adalah hukum agraria, dampaknya sangat besar terhadap sektor pertambangan, memberikan dasar hukum bagi perusahaan asing untuk menyewa tanah milik negara hingga 75 tahun dan memberikan keleluasaan bagi investor swasta termasuk di bidang pertambangan. Dan itu semua berlanjut pada tahun 1885. Penemuan minyak bumi di Pangkalan Berandan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadi dasar awal pengelolaan minyak oleh pihak swasta dan kolonial dengan nama Telaga Tunggal Nomor 1. Ditemukan oleh Dr. Aiko Jans Zikker, seorang ahli kimia Belanda pada tahun 1885. Dari penemuan ini, Zikker mendirikan perusahaan minyak bernama Royal Dutch Petroleum Company pada tahun 1890 yang kemudian menjadi cikal bakal adanya Royal Dutch Shell. Penemuan ini adalah tonggak sejarah penting dalam industri perminyakan Indonesia dan bahkan dunia karena merupakan salah satu ladang minyak komersial pertama di Asia Tenggara. Lalu berlanjut pada tahun 1899, adanya Idinske Miswet 1899, yaitu Undang-Undang Tambang Hindia Belanda yang mengatur hak eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang menjadi dasar hukum utama pertambangan kolonial. Fokus pada pertambangan ini ialah emas, perak, batu bara, dan minyak bumi. Contoh penerapannya ialah perusahaan-perusahaan Belanda seperti Billiton Maskapai kini menjadi bagian dari BHP yang diberi hak konsesi untuk menambang timah di Pulau Bangka dan Belitung. Keniscayaan dari zaman kolonial Belanda berlanjut pada masa 1901 yang adanya keputusan kerajaan tambahan atau bahasa Belandanya dikenal dengan Koninklijk Besluit yang mengatur pelaksanaan teknis dari Indisches Miswet 1899, mengatur tata cara pemberian konsesi pertambangan kepada perusahaan-perusahaan Eropa, terutama Belanda. Adapun menentukan bahwa hak atas tanah dan mineral di bawahnya berada di tangan pemerintah kolonial seutuhnya. Pengusaha harus mendapatkan izin atau konsesi dari pemerintah kolonial untuk melakukan kegiatan pertambangan. Lalu pada tahun 1925, Misnoordonnantie for Nederland atau Ordonansi Tambang mengembangkan aturan teknis dari Minswet, memberikan dasar hukum yang lebih rinci untuk pemberian konsesi dan hak-hak pertambangan. Contoh penerapan pada masa ini adalah konsesi emas dan perak di Minahasa, Sulawesi Utara, dan pertambangan nikel di Sulawesi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Dan itu berlanjut pada tahun 1930, penguatan regulasi minyak dan gas. Pemerintah kolonial mulai menetapkan aturan khusus terkait pengelolaan minyak bumi seiring dengan meningkatnya produksi dan kebutuhan global. Efek itu kemudian berakhir pada tahun 1940 di mana ada peraturan tambahan untuk keamanan dan lingkungan yang mengatur masalah keselamatan kerja di tambang dan diakhiri pada tahun 1942 dengan hukum kolonial akibat pendudukan Belanda. Pemerintahan Jepang mengambil alih dan mengganti sistem hukum kolonial dengan kebijakan militer Jepang yang sewenang-wenang. Adapun adanya hukum kebijakan pada masa zaman kolonial Belanda ini terbukti adanya kerja paksa yang ada di tambang. Tenaga kerja lokal seringkali dipaksa bekerja di tambang kolonial dengan kondisi yang tidak manusiawi. Ini bukan bagian dari perundang-undangan resmi, tapi merupakan praktik yang umum dilakukan di bawah sistem kolonial. Kebijakan Orde Belanda ataupun zaman kolonial tersebut berlanjut ke masa kebijakan
hukum pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1966 itu dimulai pada masa proklamasi kemerdekaan. Indonesia merdeka dari Belanda dan adanya ketetapan konstitusi Undang-Undang 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang menjadi dasar utama dan berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan bukan untuk sebesar-besarnya. Adanya undang-undang tersebut maka menjadi cikal bakal lahirnya undang-undang sementara dan nasionalisasi bertahap pada tahun 1950. Di sini Indonesia mulai mengambil alih aset-aset tambang yang dulu dimiliki oleh Belanda, walau belum ada undang-undang tambang nasional dan pembentukan Kementerian Perindustrian dan Pertambangan dimulai pada tahun 1950. Pada tahun 1957, nasionalisasi perusahaan asing atau peristiwa nasionalisasi perusahaan Belanda termasuk sektor tambang seperti BPM ataupun Shell. Sebenarnya perusahaan milik negara seperti Permina atau cikal bakal yang jadi Pertamina sekarang. Contohnya ya Permina mengelola ladang minyak ex BPM Sumatera Utara dan Kalimantan. Lalu berlanjut pada tahun 1960 adanya Undang-Undang Pokok Agraria menggantikan Undang-Undang Belanda yang berbunyi Undang-Undang PA nomor 5 tahun 1960 mengatur kepemilikan tanah termasuk tanah untuk kegiatan pertambangan, dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan Nasional. Hal inilah yang menyebabkan berdirinya PN Aneka Tambang ataupun Antam pada tahun 1903. Fokus pada pengelolaan tambang emas, nikel, bauksit dan logam lainnya. PT Antam adalah contoh BUMN yang bergerak di sektor pertambangan yang menjadi PT terbesar pada masa itu. Pada tahun 1967, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan disahkan pada awal masa Orde Baru. Undang-undang ini dirancang di akhir masa Orde Lama menjadi landasan hukum utama pertambangan Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Menerapkan sistem kuasa pertambangan dan membuka peluang investasi asing. Masa-masa peralihan ini diakhiri dengan masa Orde Lama ke masa Orde Baru yang berlangsung pada 1965 hingga 1967. Masa Orde Baru yaitu tahun 1966 sampai 1998 merupakan periode di mana Indonesia mengalami transformasi besar dalam sektor pertambangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, kebijakan pertambangan didominasi oleh sentralisasi kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi yang dimulai investasi asing. Bagaimana sebenarnya hukum dari kebijakan pertambangan di daerahnya bekerja? Setelah mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, pemerintah Orde Baru berfokus pada stabilisasi ekonomi dan pembangunan nasionalis. Yaitu sektor pertambangan menjadi salah satu tulang punggung devisa negara, terutama minyak bumi, gas, dan batu bara dan mineral lainnya. Pada masa Orde Baru, kebijakan pertambangan sangat terpusat di tangan pemerintah pusat. Undang-undang yang menjadi landasan utama adalah UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Undang-undang ini memberikan kewenangan besar pada pemerintah untuk mengelola dan memberikan izin kepada perusahaan asing maupun domestik untuk menarik investasi pemerintahan asing. Orde Baru menerapkan sistem kontrak kerja KK dan Production Sharing Contract atau PSC, yaitu perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport, McMahon, PT Caltex, dan PT Newmont masuk dengan skema ini. Kontrak karya di masa Orde Baru seringkali merugikan Indonesia karena bagi hasil yang tidak seimbang. Selain itu, dampak lingkungan dan sosial diabaikan. Masyarakat lokal, terutama di daerah pertambangan, jarang mendapatkan manfaat yang signifikan. Kebijakan pertambangan Orde Baru sangat sentralistik. Pemerintah pusat menguasai seluruh keputusan sementara pemerintah daerah dan masyarakat lokal tidak memiliki suara. Regulasi lingkungan pun sangat lemah, mengakibatkan kerusakan ekologis yang masif. Walaupun UU Pertambangan 1967 memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan. Baru setelah reformasi 1998 muncul UU baru yang lebih memperhatikan ekonomi daerah dan lingkungan. Kebijakan pertama Orde Baru meninggalkan warisan kompleks. Satu sisi, sektor ini menyumbang devisa besar bagi negara, yang namun di sisi lain eksploitasi berlebihan dan ketimpangan sosial lingkungan menjadi masalah yang terus
berlanjut hingga kini. Dari sejarah, penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya alam, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Era Orde Baru mengajarkan bahwa hukum pertambangan harus lebih inklusif dan berkelanjutan. Masa direformasi. Reformasi tahun 1998 membawa angin perubahan di segala sektor pertambangan, termasuk sentralisasi kekuasaan Orde Baru, digantikan dengan otonomi daerah, transparansi, dan upaya perlindungan lingkungan. Namun bagaimana sebenarnya hukum pertambangan berubah di era reformasi? Apakah kebijakan baru ini berhasil menciptakan tata kelola yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan? Dengan jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki babak baru. Desentralisasi menjadi kata kunci, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam mengelola pertambangan. Era reformasi mengoreksi kebijakan sentralistik Orde Baru. Daerah diberikan hak mengelola tambang, tetapi ini juga menimbulkan masalah baru, seperti tumpang tindih kebijakan dan maraknya izin tambang yang bermasalah. Puncak perubahan regulasi pertambangan di era reformasi adalah UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (Minerba). UU ini menggantikan UU Pertambangan 1967 yang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip otonomi daerah dan keberlanjutan lingkungan. UU Minerba 2009 memperkenalkan beberapa terobosan seperti 1. Investasi saham bagi perusahaan asing. 2. Larangan ekspor bahan mentah untuk mendorong industri hilir. 3. Perizinan yang lebih ketat dengan melibatkan pemerintah daerah, namun implementasinya masih menghadap banyak tantangan. Di balik perubahan positif UU Minerba ini tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah korupsi. Perizinan konflik, agraria, dan kerusakan lingkungan masih terjadi. Contohnya kasus korupsi izin tambang di Kalimantan dan pembuangan limbah Freeport di Papua. Meski UU sudah lebih baik, penerapan hukum masih lemah. Banyak perusahaan tambang yang melanggar AMDAL, tetapi sanksinya tidak tegas. Masyarakat ada juga seringkali menjadi korban karena telah mereka dirampas untuk tambang. Pada 2020, UU Minerba direvisi menjadi UU Cipta Kerja. Revisi ini memicu pro kontra karena dinilai revisi UU Minerba ini lewat Omnibus Law yang memperpanjang izin tambang dan mempermudah investasi di satu sisi. Ini baik untuk ekonomi, tapi di sisi lain ada kekhawatiran perlindungan lingkungan dan hak masyarakat semakin terabaikan. 2 dekade ini reformasi menunjukkan bahwa perubahan hukum pertambangan tidak cukup tanpa penegakan yang kuat. Tantangan ke depan adalah menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan hidup lingkungan. Era reformasi membawa kemajuan dalam tata kelola pertambangan, tetapi perjalanan masih panjang. Indonesia perlu memastikan bahwa kekayaan alamnya benar-benar menjadi berkah bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit dan korporasi. Baik, sekian dari video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.